Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Angger Binuko Paksi selaku tuton tutorial Universitas Terbuka untuk mata kuliah basis data. Kita bertemu lagi di web ketiga. Jadi di web ketiga ini masuk ke aktivitas belajar 14. Tapi nanti untuk pembahasan kita akan bahas terkait tugas ketiga yang ada di aktivitas belajar 12. Oke, mungkin untuk pesertanya masih belum ada ya. Ini tadi saya tunggu sekitar 10 menit belum ada yang join. Jadi tidak apa-apa, saya mulai aja. Nanti untuk pembahasan bisa diikuti secara online gitu. Secara rekaman. Oke. Untuk untuk aktivitas belajar ke 12. Jadi ini kan webnya ada di aktivitas belajar 14 ya. Saya jadwalkan hari Rabu 4 Juni 16-18 sekitar 2 jam. Tapi yang akan kita bahas adalah aktivitas belajar 12. Jadi di sini ada materi inisiasi dan juga tugasnya. Nah, untuk tugas sendiri sebenarnya membahas terkait ini sih, terkait materinya. Jadi kalau kita klik isian tugasnya itu adalah membahas atau mempraktikkan apa yang ada dalam modul materi gitu. Sedikit lemot ya. Oke, sedangkan ini adalah panduan praktikumnya untuk bahasan terkait transaksi dan basis data terdistribusi. Nah, untuk materi bahasan ini sebenarnya lumayan panjang ya, mencangkup beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah tentang, kita langsung ke ininya. Nah, tentang ini mulai dari prosedur. Jadi membuat database atau mengembangkan database yang kemarin sudah sempat dibuat. Jadi kemarin sempat buat di tugas 2 membuat database tentang rumah sakit dengan ERD-nya kurang lebih seperti ini ya, masih sama. Tapi di sini nanti ada penambahan-penambahan. Jadi kayak kemarin yang belum ada isinya perlu menambahkan isi-isiannya. Kemudian ini ada memodifikasi untuk storage engine-nya. Jadi ini selanjutnya untuk dapat melakukan transaksi, basis data MySQL harus dapat mendukung salah satu storage engine yaitu InnoDB atau DBD, DB. Sebenarnya ketika kita bikin database SMPP itu otomatis udah InnoDB ya. Jadi tinggal dicek aja untuk tipe storage engine di masing-masing tipe tabelnya itu mestinya udah InnoDB. Oke, kita coba cek yang sudah kita buat kemarin. Microsoft Remote Desktop. Oke, ini baru nyala ya, jadi masih loading. Oke, nanti kita bisa cek kembali. Jadi pastikan bahwa tipe storage engine-nya itu sudah InnoDB. Nah, kalau misal jika tipe tabelnya belum, itu kita perlu mengedit nanti. Nah, di sini jika tipe tabel sudah InnoDB maka transaksi dapat berjalan. Oke. Oke, dapat untuk bisa membuat sebuah transaksi, kita
bisa membuat perintah pada menu SQL query dengan perintah awalan begin dan diakhiri end. Kemudian di tengah-tengahnya adalah proses untuk apa yang ingin kita lakukan gitu. Oke, nah ini disebutnya adalah store prosedur. Nah ini sebenarnya contohnya untuk perintah commit. Jadi di sini begin, kemudian ini ada start transaction, kemudian perintahnya ngapain? Ini adalah perintah untuk menambahkan data pasien dengan isian ID-nya ada 6, ID-nya adalah 6, kemudian nama pasiennya adalah Tito, kemudian alamatnya adalah Jalan Pak Haji, jenis kelaminnya adalah 1. Nah, 1 di sini mestinya laki-laki ya, 2 perempuan atau 0 perempuan. Nah, saya kurang tahu nih standarnya pembuat modul seperti apa gitu. Oke, kemudian di sini ada perintah select all from pasien gitu. Jadi intinya setelah melakukan insert, dia akan menampilkan hasil dari perubahannya insertnya tadi gitu. Nah, perintah tersebut tanpa commit dan akan dimasukkan ke dalam store prosedur yang ada di halaman PHP admin dengan cara pilih basis data rumah sakit kemudian di routines. Oke. Kemudian kita bisa menambahkan add routine di sini, contohnya rutinnya namanya transaksi. Bentar ya, saya cek lagi apakah sudah nyala. SMPP. Nyala. Kita cek. Oke, ini ya. Jadi tadi kalau mau lihat tipe datanya, di sini langsung aja dicek di rumah sakit. Di rumah sakitnya sini. Di rumah sakit, jadi diklik aja rumah sakit. Nanti di sini akan muncul nih tipe. Kalau udah InnoDB kita bisa melakukan transaction. Contoh di sini dia melakukan transactionnya itu untuk menambahkan data ke pasien. Nah, untuk melakukannya kita perlu mengklik di sini routine. Setelah itu kita perlu menambahkan sintaknya. Create new routine. Nah, misal routine name-nya apa, ini agak kecil ya ternyata. Gedein bentar. Misal nama rutinnya di sini di set transaksi 1 gitu. Transaksi 1. Tipenya dia adalah store prosedur. Jadi ada 2 di sini, prosedur atau function. Di sini adalah prosedur, artinya store prosedur. Kemudian isiannya adalah perintah ini. Begin, kemudian start transaction. Start transaction. Kemudian dia perintahnya adalah insert into pasien. ID pasien, setelah itu ada nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin.
Oke, values-nya adalah ID-nya 6, kemudian nama pasiennya di sini tulis Tito, kemudian jalan, misal jalan ini aja ya, saya ganti nama saya saja, Angger Jalan Madiun misal, nomor 10, dan saya laki-laki, seperti ini. Kemudian perintah selanjutnya adalah select all from pasien. Kemudian jangan lupa untuk mengakhiri perlu ditambahkan sintak L. Kemudian kalau sudah, tinggal di go missing value from. Oh ya, ini oh ini parameternya nggak usah ya, dihapus saja ini. Nah cukup ini, tadi kayaknya klik. Oke, tinggal di go. Following query create not determine content SQL security insert into bla 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 bla. You have error your syntax, check manual corresponding. Ada di mana nih? Syntax use near ID pasien. Jadi di sini ada yang salah nih. Ini caranya. Oke, insert. Kalau di sini tuh ada ini sih kayak gini. At line 4 ada di ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Oke. Ya, kayaknya ini harus dalam satu baris ya, kayak gini. Nah, insert into pasien, values-nya coba sorry ini copy dulu ya, jangan-jangan dataannya beda struktur tabelnya. Oke, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Oke, yang ini defaultnya 0, berarti bisa harusnya. Kita ulangi transaksi 1, ini prosedur dihapus saja, parameternya, definitionnya begin start transaction, insert untuk pasien, di pasien, nama pasien, alamat pasien, nama values-nya. Coba errornya apa ini? Manual that corresponding to your MariaDB server version for the right syntax. Apa sintaknya nggak bisa support di versi MariaDB?
Oke, apanya ya? Bentar. Kayaknya ada satu, bukan apa ya? Nah, ini apa namanya, kalau sudah jadi ya. Jadi kesalahannya itu di sini tadi, bentar. Kesalahannya itu adalah di sintak ininya. Nah, jadi saya tadi itu menggunakan petik. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus menggunakan apa namanya ya, petik tapi yang kebalik gini. Jadi itu yang membedakan. Oke, kita balik lagi. Tadi kalau sudah rutinnya berhasil dibuat, dia akan muncul di sini satu transaksi prosedur kayak gini. Jadi akan muncul tadi ya, di rutin ada transaksi. Nah, kemudian selanjutnya dalam coba menjalankan perintahnya. Jadi kita bisa memanggil store prosedurnya itu dengan perintah call. Nah, caranya adalah kayak gini, call transaksi 1. Nih. Jadi itu perintahnya langsung aja di query-nya. Langsung di SQL-nya itu call nama prosedurnya tadi, transaksi 1. Contohnya kayak gini. Kalau sudah, kita coba. Nah, ini maka dia akan menampilkan datanya, karena tadi perintahnya itu adalah yang pertama adalah menginsert dengan ID 6, maka di sini udah muncul nih dengan ID 6. Setelah muncul, kemudian dia show select, jadi ditampilkan keseluruhannya, maka langsung menampilkan ini. Jadi satu prosedur itu bisa menaungi beberapa perintah sekaligus gitu. Ini untuk transactional prosedur. Oke, ini contoh lain adalah gambar dari menjalankan transaksi perintah SLS. Anda dapat melihat ID pasien 6 ini tadi ya. Benar, ID pasien 6 tadi muncul. Nah, ini karena 1 sampai 3 maka 6-nya Tito. Nah, kalau di sini tadi saya 1 sampai 5 udah ada, 6-nya Angger gitu. Oke. Namun perlu ingat bahwa transaksi 1 tersebut tanpa komit sehingga hasilnya tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Oh, sorry. Tadi saya udah terlanjur pakai komit ya. Jadi saya tadi terlanjur pakai komit, nanti di tabel pasien itu langsung muncul nih. Nah, gini. Kalau enggak kayak gini, kita delete dulu aja. Kita coba perbaiki yang rutin tadi. Enggak apa-apa, kita coba-coba. Jadi di rutin kita edit. Kemudian yang komit, nah ini tadi salah ya. Komitnya tadi kita hapus. Nah, terus coba kita jalankan perintahnya. Ada yang join ya? Oh ya. Kita lanjut. Tadi sama mana tadi? Ya ini. Oke, kita jalankan perintahnya. Misal tadi call transaksi 1. Nah, kemudian kita eksekusi. Nah, di sini muncul. Nah, kalau tadi komitnya tidak ditulis, maka dia hanya memunculkan sampai sini aja.
tapi di tabel aslinya tidak akan ada penambahan, jadi masih ID 5 gitu. Nah, itu yang membedakan commit dikasih commit dan tidak gitu. Tuh. Oke, terus apa lagi nih? Nah, ini tadi ya, setelah itu ditambahkan commit. Jadi sebenarnya harusnya pakai commit sih emang kalau mau mengeksekusi biar langsung masuk ke sini. Oke. Oh ya, prosedur yang dibuat tadi akan muncul di sini ya. Nah, ini prosedurnya akan muncul di sini. Oke. Oke, kita edit lagi karena kita butuh memasukkan commitnya. Commit itu kalau di sini tadi ditulisnya kayaknya setelah insert. Oh enggak, setelah select juga sama. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah di sini dia ingin menambahkan transaksi kedua. Transaksi kedua itu sorry. Jadi transaksi pertama tadi tanpa commit dan transaksi kedua itu menggunakan commit. Begitu. Jadi di modulnya itu dipisah ya ternyata. Oke, kita ikutin aja yang ada di modul. Yang ini tadi kita hapus. Jadi yang transaksi satu itu tanpa commit. Kemudian di sini membuat rutin baru, create new rutin dengan nama transaksi 2. Transaksi 2. Kemudian perintahnya di sini pakai commit kayak gitu. Nah, seperti ini. Tinggal menjalankan perintahnya untuk memanggil menggunakan call transaksi 2. Nah, kayak gini. Nah, maka kalau transaksi 2 dia akan tadi ya ke impact, perubahannya akan langsung dijalankan di sini. Jadi ada penambahan datanya. Oke, itu perbedaannya menggunakan commit sama tidak. Kemudian ada perintah rollback. Rollback itu untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingat bahwa perintah rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit gitu. Misalnya Anda melakukan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien kayak gini nanti. Namun dengan pernyataan rollback maka perubahan tersebut tidak jadi. Jadi kurang lebih seperti ini lah nanti jadinya. Mungkin rekan-rekan bisa coba ya nanti di rumah, dan harusnya sudah nyoba sih karena ini kan tugas aktivitas belajar 12 gitu yang dijadikan tugas di aktivitas belajar 14. Nah, ini contohnya transaksi 3 yang berisi proses untuk mengupdate pasien dengan nama pasien Danar untuk ID nomor 3. Jadi ID nomor 3 berubah namanya jadi Danar. Nah, itu harusnya. Tapi karena di di sini tadi digunakan perintah rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Perubahan tersebut tidak terjadi setelah commit, kecuali kalau rollbacknya itu dilakukan setelah commit gitu, maka perubahannya akan terasa. Jadi rollbacknya itu dilakukan sebelum commit. Kurang lebih seperti itulah. Oke, lalu modifikasi rollbacknya yang di sini mau diapain ini? 2 kali perubahan data, yaitu memasukkan data dan pasien. Oke, jadi dalam satu store prosedur dia ada perintah untuk insert dan ada perintah untuk update. Namun setelah perintah insert pada pernyataan pertama dilanjutkan perintah rollback. Oke, ini agak nggak kelihatan ya. Jadi di sini intinya ada perintah insert tadi ya, kemudian dia rollback, kemudian diupdate pasien dengan nama Septian 3, kemudian di commit. Artinya ini nanti ketika dicek bahwa perintah ini ID pasien 7 itu tidak akan jadi dieksekusi. Jadi harusnya tidak ada penambahan data. Tapi untuk update pasien ini kan dijalankan setelah rollback kemudian langsung commit.
Artinya nanti untuk ID pasien nomor 3 namanya akan berubah jadi Septian. Kurang lebih kayak gitu. Kita lihat hasilnya. Nah ini, jadi tidak ada penambahan ID ke-7, tapi untuk ID ketiga namanya berubah jadi Septin. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada perintah checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Nah, seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint. Jadi kayak sudah ada eksekusi, kemudian dikasih checkpoint, kemudian ada eksekusi kasih di rollback. Intinya kayak gitu. Jadi ada checkpoint. Nah, kayak gini. Jadi ada eksekusi pertama menginsert pasien dengan ID 7. Kemudian dia bikin save point 1. Nah, ini caranya membuat checkpointnya. Jadi menggunakan sintaks save point, kemudian nama checkpointnya. Kemudian dia melakukan ini, insert into bla 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 gitu. Nah, kemudian dia bisa mengeksekusi perintah rollback ke arah save pointnya. Nah, ini karena berhubung contohnya cuma ada satu save point, maka diarahinnya ke poin 1. Tapi kalau misalnya nih ada beberapa gitu ya, poin 1, poin 2, dan poin 3 misal contohnya. Nah, pas eksekusi terakhir, misal poin 1 tuh nambahin ID 7, poin 2 nambahin ID 8, poin 3 nambahin ID 9. Nah, setelah itu di eksekusi perintah penambahan poin 10, kemudian rollback to save point misal jadi 1, maka yang 8, 9, 10 tadi ketika dicek tidak akan ada gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini contohnya. Maka ketika dieksekusi aja ini ya contohnya, ketika dieksekusi maka nanti untuk yang ini, untuk insert into pasien ID 8 ini tidak akan tereksekusi. Jadi yang akan tereksekusi atau yang mempengaruhi perubahan di tabelnya nanti akan ada penambahan ID 7 dan 9 kayak gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini. Jadi akan muncul ID ke-7 dan ID ke-9. Sedangkan 8-nya tidak ada karena tadi di rollback to checkpoint. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada trigger. Trigger itu adalah di sini tuh bahasanya adalah memicu suatu event yang dapat memicu suatu perintah. Ini yaitu triggernya apa gitu. Jadi event yang dapat digunakan yaitu memasukkan insert, perubahan update, dan penghapusan atau delete. Event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat dua buah kata kunci yaitu before sama after. Oke, kita langsung aja kayak gini. Perintah-perintahnya before insert ini nanti bisa dibaca ya. Langsung ke bentuk ininya. Semoga sih tabelnya sama ya, belum ada yang berubah karena di sini tulisannya gambar 25 adalah gambar entity relationship diagram pada contoh kasus rumah sakit yang telah dibuat sebelumnya. Semoga tidak ada perubahan. Oke, dari IRD kasus tersebut Anda tambahkan dua tabel baru yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Jadi ini perintahnya untuk menambahkan tabel obatnya. Kita copy aja ya dari sini perintahnya untuk menambahkan tabel obat. Oke, sudah, tabel obat sudah dibuat. Dan satu lagi adalah tabel transaksi, dan ini juga bersamaan dengan tidak ada, saya kira sudah dengan ini ya, dengan key-nya. Nah, di sini sudah nambah ya, ada obat dan juga transaksi obat. Jadi sudah muncul dua tabel tambahan. Oke, kemudian kedua tabel tersebut relasikan dengan tabel lainnya dengan cara klik menu designer. Oke, ini. Kemudian di sini ID obat yang ada di tabel obat itu berelasi dengan transaksi obat, di mana transaksi obat ini ya ada ID transaksi, pasien, dan obat ini masing-masing terelasi. Gini. Lebih seperti ini. Oke.
Coba kita sambungkan saja di contohnya. Kita masuk ke desainer, geser ya, kelihatan desainer. Nah, ini sudah ada dua kok duanya nggak muncul. Obatnya kok nggak ada. Harusnya sih sudah muncul. Kok nggak ada nih obatnya. Hidup. Nah, ini. Jadi ini ya, ada perintah show hide tables, jadi perlu kita tampilkan dulu, ternyata tidak otomatis. Ketika dibuka langsung otomatis keluar ternyata. Oke, ini tabel obat kita relasikan dengan transaksi. Create relation dari ID obat, foreign-nya adalah obat. Nah, create relation, oke. Missing index column. Bentar. ID obat ke obat. Oh, lupa saya. Untuk ID di table obat, strukturnya kita perlu menambahkan indeks. Nah, ini obat ini adalah indeks, seperti itu. Itu juga di transaksi obat. Pasien ini adalah indeks, dan ID obat ini juga indeks. Ini jujur aja kalau yang model visual gini saya kurang terbiasa sebenarnya malahan. Reload terus ini, apa lah, reload terus. Kemudian satu relasi lagi untuk ID pasien, referensi mana, referensi pasien, foreign key-nya adalah ini, patients, cascade, cascade. Hilang. Oke,
ID obat di sini dan ID transaksi obat di sini. Nah, kurang lebih kayak gini lah. Kurang lebih kayak gini ya hasilnya. Jadi ketambahan dua tabel dengan relasi kurang lebih seperti ini. Oke, ini kita save dulu. Kalau sudah. Oke, dalam gambar 28 terlihat tabel bla 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 telah berrelasi. Maka selanjutnya mencoba perintah trigger ini fokus pada ketiga tabel, yaitu tabel pasien, tabel transaksi, dan tabel obat. Oke, jadi hanya fokus ke tiga tabel ini ya untuk mencoba melakukan trigger. Jadi misal hasil pengisian tabel obat seperti pengisiannya hasilnya kayak gini. Oke, perhatikan contoh kasus berikut. Untuk mencoba menjalankan trigger, misalnya seorang pasien membeli obat amoksilin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Oke, jadi kurang lebih kalau ada pasien yang beli obat, otomatis kan stok yang ada di tabel obat, harusnya berkurang berdasarkan transaksi yang ada di transaksi obat. Intinya kayak gitulah. Nah, ini perintah untuk membuat triggernya. Oke, untuk trigger kita bisa menggunakan sintak delimiter kayak gini. Delimiter buka sama delimiter kurung kayak gitu. Ini perintah trigger untuk menjual ya, kayaknya penjualan. Jadi ini ada penjelasannya. Perintah delimiter itu apa, kredit itu apa, dan sebagainya. Oke, kita coba untuk buat ya. Ini langkahnya lompat-lompat soalnya. Oh enggak. Oke. Jadi di sini baru langkahnya. Nah, langkahnya itu di sini sama kayak membuat rutin. Jadi kalau rutin itu adalah prosedur, sedangkan untuk menambah trigger itu ada di sini. Trigger. Nah, ini trigger. Kita bisa bikin trigger. Kemudian misal dikasih nama di sini adalah trigger jual contohnya. Trigger jual, time-nya after. Oke, untuk tabelnya adalah transaksi obat. Oke. Jadi ketika transaksi obat tereksekusi, after transaksi obat tereksekusi dia ngapain? Intinya gitu. Eventnya dia adalah insert. Di sini dia update obat set stock. Sama dengan stok new jumlah where ID obat sama dengan new ID obat. Oke, kurang lebih kayak gini untuk proses penambahannya ya. Nah, ini nanti kalau sudah, untuk mencoba menjalankan sebuah trigger ini, Anda perhatikan terlebih dahulu tabel obat. Oke, nanti akan kurang lebih kayak gini. Nah, ini proses untuk untuk mencoba ya, menambahkan ada transaksi. Nah, transaksinya itu dengan jumlah obatnya ada 5. Padahal di sini untuk obat ID-nya itu adalah 2 ya. Jadi ini amoxicillin. Nah, fokusnya di sini. Ini saya nggak bisa nyobain karena saya nggak punya data obatnya ya. Karena harusnya tadi itu kita menginputkan data obat dulu. Mana tadi? Nah, ini proses ini harus menginputkan data obat dulu. Namun sebelum melanjutkan praktikum, alangkah lebih baik diisi terlebih dahulu tabel obat minimal 3 data. Intinya gitulah. Nah, ini saya nggak bisa melanjutkan karena belum bikin aja tadi untuk insert karena kelamaan nanti. Jadi rekan-rekan bisa nyoba untuk menambahkan data obatnya dulu.
Saya menjelaskan aja ya, Nah, nanti setelah tadi data obatnya dimasukkan ke tabel obat. Nah, ini contohnya amoxicillin dengan ID obat 2, stoknya itu ada 20. Nah, ketika ada trigger dari transaksi obat, jadi yang di tabel transaksi obat itu kita tambahkan satu data gitu, bahwa ada pasien dia membeli obat dengan ID 2, jumlahnya adalah 5. Intinya kurang lebih seperti itu ya. Jadi datanya ini walaupun total harganya masih 0 itu. Ini tapi intinya kita fokus di jumlahnya. Jadi harusnya ini nanti stoknya itu berubah menjadi 15. Kayak gitu. Nah, ini contohnya ketika sudah dieksekusi. Nah, ketika sudah dieksekusi ya tadi, kemudian di select all from obat. Nah, ini sudah berubah menjadi 15. Kurang lebih kayak gitulah. Itu fungsinya trigger. Kemudian ada fungsi replikasi. Bentar. Replikasi ini adalah bahasan replikasi ini apa ini maksudnya? Anda akan melakukan konfigurasi pada masing-masing sistem operasi. Ini maksudnya itu kayaknya mau menduplikasi service atau database dari satu mesin ke mesin yang lain kayaknya. Lebih seperti itu. Jadi kayak bisa dijadikan sebagai backup lah, kayak backup plan replication. Oke, itu letaknya ada di replication. Nah, ini tadi nggak jadi ya. Ada di home. Kemudian ada replication. Jadi satu database, ini keseluruhan ya, Jadi database yang ada di sini dia gampangannya itu sebenarnya di backup sih, kayak backup gitu. Nah, ini adalah perintahnya primary recognition server is not configured. Jadi kita harus membuat servernya dulu, ini kayak gitu. Jadi di sini kalian diminta untuk membuat servernya dulu nanti. Menu replication, klik configure. Oke. Kita configure dulu kayak gini. Nah, yang ingin direplika itu apa? Misalnya ada database rumah sakitnya, contohnya gitu. Kemudian jangan menekan terlebih dahulu tombol go, jadi jangan ditekan dulu. Kita perlu ada edit pada file konfigurasi MySQL-nya. Itu ada di sini, SMBP, kemudian di config bagian MySQL-nya ini kita klik my.ininya. Nah, ini ada perubahan, ya bukan perubahan, modifikasi di bagian baris ini. Jadi pada kontrol SMBP klik kanan bla 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 bla. Paste perintah ke my.ini. Nah, ini setelah berhasil dipaste ke file, lalu klik save. Kita cari itu ada di log error. Setelah log error, kita cari aja ya. My.ini change here for bind listening. Change here for bind listening. Nah, ini kayaknya replication master. Gambar 38 terdapat 4 baris. Oh ini sorry. Tadi tuh kita perlu ini. Ini kita blok. Nah, ini kita blok, kita copy.
Oke, setelah itu kita konfigur, letakkan di sini log error. Setelah log error ya, setelah log error kita cari aja lah, tidak ada. Nah ini log error, jadi ditaruh di sini, taruh di sini, paste gitu, server ID-nya ini login MySQL bla 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 bla, contohnya gitu. DB-nya ada rumah sakit. Oke, nah kalau sudah tinggal di save. Oops, sorry. Tuh, sudah di save. Kayak gini. Kemudian kalau sudah berhasil di save, kita perlu merestart. Nah, caranya merestart ya tinggal di stop kemudian dinyalakan lagi gitu. Save, ini kita stop, kemudian kita start lagi. Setelah berhasil di restart, kembali ke halaman konfigurasi. Maka nanti prosesnya halaman replikasinya akan berubah seperti ini ya. Jadi yang awalnya kayak gini, kalau kita reload harusnya sudah berubah. Nah kayak gini, show primary status, show reconnect, connected, replace and add replace, contohnya yang gini. Nah mungkin sedikit berbeda ya. Nah ini lalu seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian setelah itu jika berhasil, maka tampilan akan berubah seperti tadi ya. Untuk membuat akun tersebut, klik menu user account. Oke, selanjutnya adalah membuat akun replikasi yang akan digunakan untuk mengakses basis data dari komputer 2. Nah, komputer 2 ini kayaknya tadi belum dibahas ya, tapi intinya ini nanti akan membuat semacam virtual machine. Virtual machine kayaknya menggunakan VMware atau VirtualBox dan sebagainya, contohnya kayak gitu. Nah, saya akan menjelaskan aja ya, kayaknya ini panjang nih kalau dipraktekkan. Jadi menambahkan usernya itu ada di user account, di sini letaknya user account. Ada yang error. Nah ini apa nih? Aduh, index for table DB is corrupt. Corrupt. Ini kayaknya database saya yang lagi bermasalah. Database saya yang sedang bermasalah. MySQL DB. Jadi di tabel MySQL inilah. Intinya yang bermasalah di tabel MySQL ini, ada di tabel DB ini. Kayaknya bermasalah ini nanti. Ada masalah terkait usernya. Oke, user account masih error. Index for table DB is corrupt. Try repair. Oke, jadi karena ini error, jadinya nggak bisa membaca jumlah user dari sini. Ini kayaknya karena saya ngotak-ngatik gitulah. Nggak apa-apa, nanti saya ubah dulu. Jadi saya jelasin aja yang ada di sini ya, karena database saya rusak ini. Kalau benerinnya agak repot nanti. Oke, nah tapi kalau nggak dibenerin nggak bisa ngasih ini ya. Ntar deh, indeksnya ini error, select distinct user tapi ini korup, soalnya database saya itu korup, tabelnya korup. SQL tabel mau nggak mau biasanya kalau korup itu harus di backup, kemudian di kayak di delete ulang gitu, kemudian diinstal ulang dan seterusnya gitu. Jadi databasenya korup.
MySQL tapi develop financial distinct user host from MySQL configurate host user. Repair table db, coba kita repair ya. Nggak bisa, no database accepted. sorry database di sini harusnya. Sorry, MySQL. Repair tables, repair table db. Oke, coba kita buka lagi. Nah, udah. Oke, ini masih bisa nih. Syukurlah masih bisa, kita lanjut. Jadi ini adalah jumlah rootnya. Kemudian kita perlu menambahkan akun untuk replikasinya tadi. Akun replikasinya kecil banget di sini. Dia ngasih nama Prodi SI kayaknya. Ya, kayaknya Prodi SI. Jadi kita perlu menambahkan di sini add user account. Misal dikasih namanya Prodi SI. Kemudian hostname-nya itu adalah alamat IP kalian mau diakses. Hostname itu adalah alamat IP komputer. Mana nih coba? Nah, ini komputer hostnya, alamat komputer host atau klien yang akan menerima data replikasi atau komputer backup-nya lah, komputer backup-nya. Kemudian setelah itu bikin password, retype dan sebagainya. Nah, kayaknya ini apa bisa terlewat atau gimana ya? Ada proses bikin komputernya kah? Pada konfigurasi SMBP belum aktif. Oh, kayaknya ini prosesnya dibalik apa ya? Coba saya lompat dulu ya. Dia udah ngeset IP-nya, dapatnya sekian, apakah nanti baru bikin komputernya gitu. Nah, iya, benar. Jadi di sini baru perintah untuk konfigurasinya. Jadi di sini dia bikin akun dan memastikan IP-nya ada di sini dulu ya, 192.168.56.104 kayak gini. Kemudian baru dia bikin filenya, konfigurasi Linux Ubuntu-nya kayak gini. Oke. Nah, ini nanti Ubuntu-nya dia ini prosesnya lama dan saya nggak punya ininya, soalnya nggak punya file ISO-nya. Ini file ISO-nya saya nggak punya. Ini kalau dipraktekkan gimana ya ini? Kalau modulnya gini. Jadi kayaknya modulnya ini atau modulnya ini tuh kayaknya berhubungan dengan aktivitas yang sebelumnya. Kemungkinan sih iya betul. Di aktivitas 11 ternyata ada praktik instalasi VirtualBox. Nah, gitu. Betul. Jadi pastinya kalian sudah melakukan instalasi VirtualBox dengan operating system Ubuntu. Baru kalian bisa lanjut di aktivitas belajar 12. Sepertinya seperti itu. Oke, karena saya tidak punya ininya, nggak punya virtual mesinnya, anggapannya sudah ada gitu ya. Jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan saja. Oke, jadi ini semisal aplikasinya
tadi sudah ada IP-nya, sudah ada virtual mesinnya, sudah di set. Kemudian tinggal dilakukan ekspor database. Itu berarti yang saat database rumah sakit tadi. Nanti bentuknya itu .sql gitu. Nah ini filenya bentuknya .sql. Nah isinya itu sebenarnya sintaks sebenarnya. Kemudian di komputer 2 nanti di sini tuh sintak SQL-nya disimpan di flash disk gitu. Intinya kayak gitu ya. Sebenarnya kalau misal jaringannya terkoneksi satu server atau satu NAT, karena VM itu menggunakan NAT atau network address translator, harusnya bisa langsung kopas. Nah ini contohnya di kopas di mana ini nanti di dokumen. Jadi ini ya, rumah sakit export.sql. Jadi SQL filenya sudah di copy ke virtual machine-nya. Kemudian di virtual machine juga menjalankan SMPP. Jadi itu gambarnya tadi komputer 1 itu menggunakan Windows dan komputer 2-nya menggunakan Ubuntu. Kurang lebih seperti ini. Nah, itu juga bisa dicek menggunakan CLI. Contohnya gini, CLI. Oke, lokasinya tadi ya, lokasinya. Nah, kalau sudah SMPP-nya dijalankan, kemudian di manage service dan jalankan service dengan klik start. Oke, ini SMPP-nya intinya harus dijalankan dulu lah gitu. Baru nanti diakses SMPP-nya di local host untuk komputer 2. Kemudian di local host komputer 2 dia barulah mana tadi melakukan replication. Jadi melakukan replication. Setelah itu tadi ya, username sama passwordnya diisi dengan yang sudah di set tadi. Jadi di sini nanti kalau sudah di bagian slave replication, nanti akan muncul settingan replicationnya. Nah di sini tadi nggak ada kayaknya di setting, sama kayak yang pas config bagian master replicationnya. Nanti akan muncul satu baris kode. Nah baris kodenya itu akan dipindah, akan dimasukkan ke my.config-nya. Nah, nanti letaknya ditaruh di sini dia. Server ID-nya apa? Server ID replication DB-nya ini. Nah, contohnya kayak gitu. Kemudian setelah itu ketikkan ls untuk list, kemudian masukkan password Ubuntu, langkah-langkah tersebut. Oke, ini itu untuk ngelist isi dari SMPP-nya Linux. Oke, SMPP-nya Linux ini namanya LAMPP ya di sini. Kemudian chmod ini fungsinya untuk memberikan hak akses read, write sama execution ke my.config-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sudah di restart, selanjutnya jika setelah ditekan akan ada perintah untuk connection. Jadi connection dari si masternya dengan si slave-nya, kurang lebih seperti itu. Maka selanjutnya Anda harus melakukan enable pada file config default pada folder libraries. Namun sebelum melakukan edit pada file tersebut, Anda harus mengatur hak akses. Oke, intinya kurang lebih seperti ini. Nanti di LMPP-nya ada perubahan di sininya, hak aksesnya di Ching PHP ini. Setelah akses diatur, selanjutnya Anda membuka folder bla 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 bla. Intinya kayak ini. Nah, config default.php-nya akan diubah, kemudian allow bit array servernya itu dijadikan true. Yang awalnya jadi dari false. Oke, ini setelah restart. Nah, setelah restart selesai, pastinya nanti langsung bisa dicek bahwa kedua komputernya itu sudah terkoneksi. Jika slave sudah dalam keadaan mana ini? Oke, ini
Nah ini hasilnya. Jadi nanti akan dicek bahwa antar koneksi si slave dengan si masternya sudah terkonek. Statusnya bisa dilihat. Oke, ini proses pengujiannya kalau replikasinya sudah connect dari satu komputer ke komputer yang lain. Ini contoh pengujiannya adalah ketika ada eksekusi di komputer 1, nanti akan ada perubahan juga di komputer 2. Intinya kayak gitu. Jadi ini ya, dia melakukan eksekusi insert kayaknya ya, insert sebagai contoh menambahkan data dengan kode A bla 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 ini ya. Jadi ada A5 demam ini ketika ditambahkan, nanti di komputer 2 pun juga akan ada proses penambahan A55 gitu. Jadi intinya fungsinya untuk penduplikatan atau ya untuk backup sistem lah, ini gitulah. Nah ini adalah pelaporan dan penilaian lapor kan kegiatan praktik dengan mengupload rekaman. Ini lumayan panjang sebenarnya ya. Lumayan panjang kalau mau dilaporkan. Mungkin untuk mempersingkat itu pelaporannya, setidaknya rekan-rekan sudah menyiapkan komputer 2-nya yang berisi Ubuntu ini tadi sudah siap gitu. Jadi ketika mempraktikkan tugas ketiga ini tidak memakan banyak waktu, tapi yang jelas itu tadi lumayan panjang juga sebenarnya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kurang lebih ini sih sebenarnya tugas 3 karena saya di komputer yang saya remote ini belum ada virtual mesin. Ada nggak ya? Oh ada nih, virtual boxnya ada ternyata, cuma tidak ada Ubuntunya. Ada virtual boxnya tapi tidak ada Ubuntunya gitu. Jadi belum siap gitu. Jadi sebaiknya ketika rekan-rekan mau merekam hasil praktikum mau membuat rekaman untuk praktikum yang tugas 3 ini, sebaiknya ini udah siap duluan. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, ini sudah ada 2 rekan ya yang join, Mas Prihantoro sama Mas Catur. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Jadi sebelumnya saya juga mohon maaf karena ini tadi tidak bisa maksimal untuk mendemonstrasikannya ya, karena saya tidak tidak mempersiapkan virtual mesinnya tadi gitu. Monggo silakan Mas Catur ataupun Mas Prihantoro, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan terkait tugas ataupun aktivitas belajar sebelum-sebelumnya gitu, boleh ditanyakan. Tidak muncul Pak untuk tampilan cara berprakteknya. Oh saya kayaknya salah share ya tadi tuh. Aduh, sorry. Oh, gak apa-apa, ini tadi saya rekam sih. Insya Allah nanti rekamannya ada di YouTube gitu. Tadi saya lupa belum klik share konten gitu, sorry. Karena tadi belum ada pesertanya, jadi saya langsung jalan aja tadi. Oke, jadi mohon maaf ya Mas Prihantoro dan juga Mas Catur, karena ternyata belum bisa dilihat di Teams-nya. Tapi nanti kurang lebih langkah-langkahnya ada di YouTube nanti. Akan saya backup untuk rekamannya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ya silakan Mas Catur, angkat tangan, boleh langsung aja tanya. Selamat sore Pak. Ya sore. Ini tak share dulu aja deh. Lupa nanti. Bertanya untuk database ini kan kalau misal kita buat aplikasi itu ada yang namanya autentikasi untuk login ya Pak. Nah itu kan untuk tabelnya itu kan harus ada misal kayak username dan password. Nah untuk menyimpan data seperti kayak
username dan password itu apakah seperti data-data seperti biasa kayak string, variabel karakter seperti itu, Pak? Ini untuk kalau mau membuat ini ya, kalau membuat bukan di ini ya, maksudnya bukan di tugas ini ya, kalau membuat tabel yang lain. Oke. Kalau untuk password itu bisa menggunakan fitur enkripsi. Kalau standarnya di MySQL, bentar. Standarnya di MySQL mana sih? Nah, standarnya di MySQL itu biasanya itu pakainya MD5. Jadi misalnya ya, gimana ya, saya ngasih contohnya. Anggaplah di sinilah ya, di sini saya punya tabel lagi deh. Gak apa-apa. Kita buat tabelnya dulu, simpel-simpelan. Misal butuh username sama password ya. ID, username sama password itu aja, 3 berarti. Table name-nya misal user gitu aja. Oke, jadi di sini yang jelas itu udah pasti ada apa namanya itu primary key ya, bisa menggunakan nama ID user misal. Kemudian misal ini adalah username-nya. Username ini karena tergantung sih mau dibuat apa namanya itu agak unik, jadi username harus angka gitu misal. Contohnya kan ada tuh ID khusus yang username-nya aplikasi khusus yang username-nya harus dalam bentuk angka. Ya udah tinggal diganti aja int kayak gitu. Tapi kalau misal username normalnya kan otomatis dia harus pakai varchar gitu. Kira-kira ya 30 lah, 30 karakter panjangnya. Nah, sedangkan password itu apa namanya, tinggal dilihat passwordnya itu mau dienkripsi dalam encryption apa dulu gitu. Nah, itu panjangnya akan menyesuaikan. Contohnya misal nih, bentar ya, saya agak lupa untuk apa namanya, enkripsi password di MySQL 5 itu seperti apa aja. Setahu saya ada MD5, kemudian ada decrypt itu kalau nggak salah. Support encryption MySQL atau gini aja, beberapa logika enkripsi itu contohnya itu ada AS encryption. AS itu sendiri ada AS 128, kemudian ada AS 256, kemudian ada MD5, kemudian ada lagi SHA. Nah, ini adalah algoritma enkripsi. Nah, anggaplah kita mau pakai MD5, kita bisa cari tahu MD5 encryption length contohnya. Panjangnya MD5 itu berapa sih? Panjangnya MD5 itu adalah 128 bit. Nah, 128 bit itu artinya kalau misal kita mau menggunakan menggunakan varchar, maka kita bisa menentukan 128 karena nanti karakternya jumlahnya 128 kalau gitu. Kayak gini nih karakternya nanti. Bla 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 bla, contohnya kayak gitu. 128 bit itu 32 digit hexadecimal number. For example, hasilnya kayak gini. Berarti nanti ini bisa diisi 32. Contohnya gitu, pakai varchar 32. Tapi biasanya untuk password biar aman, karena kita tidak tahu apakah enkripsinya nanti bisa berubah atau enggak, biasanya itu dipilih teks kayak gini. Nah, ini nggak diisi. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini kenapa error sih niku? Klik apa ya? Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi untuk tipe data password biasanya ditaruhnya teks. Nah, ini kita coba aja ya. Misal kita simpan ini AI auto increment
Nah, misal saya pengen menambahkan SQL-nya, misal insert into user, values-nya ini kenapa nggak otomatis ya, harusnya sih otomatis nih. Insert into user, values-nya misal ID-nya 1, kemudian username-nya Angger, kemudian passwordnya. Nah, ini ketika membuat password kita bisa menggunakan misal mau MD5, contohnya gini, MD5, kemudian misal passwordnya 123456, contohnya gini. Kita coba, nanti hasilnya akan dalam bentuk encryption kayak gini, MD5, kurang lebih seperti itu. Mas Catur, atau mau di follow up silahkan kalau mau di follow up. Jadi kalau untuk untuk encryption sendiri ya, tadi kan sintaknya kalau di sini tadi saya menggunakan hilang ya, nggak otomatis kesimpan. Insert into user, udah otomatis. Nah, ini harus pakai ini. Values-nya tadi, values-nya itu kan ada 3 kolom ya, ada ID. Tadi ID 1 kan sudah ada, berarti ID 2. Kemudian username-nya misal Minuko. Nah, di sini adalah format format enkripsinya MD5, kemudian isinya apa. Misal tadi ya 1 2 3 4 5 6. Ini kalau mau formatnya MD5. Nah, selain MD5 itu banyak formatnya yang disupport sama MySQL, misal daftar MySQL encryption. Selain ada lagi nggak sih? Ada keywordnya apa ya? MySQL yang paling sering dipakai tuh MD5 sih. Kalau misal mau yang lainnya, misal AS encrypt gini, misal MySQL AS encrypt. Nah, ini pakai sintaknya itu AS encrypt kayak gini. Nah, ini nih akhirnya ketemu nih, encryption and compression function. Jadi itu ini adalah perintah untuk melakukan enkripsi. Ada AS encrypt untuk mengenkripsi ke AS, kemudian compress ini untuk return result ke binary, kemudian ada MD5, ini ada SHA-1 sama ya. Cuma itu aja sih di sini ketahuannya. Cuma yang biasanya dipakai itu MD5. Kalau untuk pakai sintaknya, pakai fungsi bawaannya si MySQL. Tapi kalau misal rekan-rekan mau mengerjakan aplikasi, misal menggunakan Laravel, misal di Laravel itu sudah ada perintahnya, itu namanya bcrypt namanya. Perintah untuk encryption-nya nama bcrypt kalau di Laravel. Sama ini juga algoritma encryption namanya bcrypt Laravel gitu. Aduh, kok nge-lag. Bcrypt Laravel. Ini contohnya kalau mau pakai Laravel. Jadi ada sintak namanya bcrypt gitu. Di Laravel juga bisa pakai MD5. Nah, ini tadi contohnya misal kita pakai selain MD5 SHA ini ya, misal SHA gitu. Oke, sintaknya juga bisa aja kayak gini. Ini tinggal kita ubah aja menjadi SHA. Oh, ada gak ya? Coba deh. Nah, bisa. SHA 1 2 3 4 5 ini insertnya. Nah, kita lihat hasilnya.
panjangnya mestinya beda. Nah ini panjangnya MD5 sama SHA itu beda. MD5 tadi 32 karakter, kalau SHA itu 42 kalau nggak salah, SHA length 40, sorry bukan 42, totalnya 40 karakter SHA, yang SHA aja. Kalau ini kan ada SHA 1 itu totalnya ini ya 40 karakter, SHA 2 itu SHA 256 itu yang ini 64 karakter. Jadi beda-beda. Itu kenapa ketika membuat struktur database ini lebih gampang sebenarnya itu pakai teks. Cuma ini akan membuat berat ininya aja, storage-nya. Karena kalau misal kita tentukan varchar 30, otomatis kan bakalan lebih ringan daripada teks kayak gini. Contohnya gitu. Jumlah penampungannya teks memang lebih banyak, tapi ya itu tadi jatuhnya jadi lebih berat. Bukan berat, maksudnya itu kapasitas storage-nya jadi terlalu besar gitu. Jadi kalau memang sudah menentukan mau pakai enkripsi apa, ya sudah ditentukan aja panjang karakternya sesuai panjang karakter target enkripsinya. Kurang lebih seperti itu. Oke, begitu Mas Catur. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, dari Mas Prihantoro, izin mau tanya Pak, untuk master replication di bagian show master status untuk position, setiap akan melakukan FDI apakah angkanya selalu berubah? Di bagian show master status untuk position. Oh, ini angka itunya ya, angka statusnya yang ini tadi ya, mana tadi? Bentar. Apakah yang dimaksud itu angka status yang ini? Apakah yang ini yang dimaksud, angka status ini? Angka status yang mana? Soalnya statusnya banyak soalnya. Bisa lebih jelas nggak? Maksudnya yang mana? Atau saya nggak nangkep ini? Untuk master replication, di bagian show master. Soalnya tadi saya nggak bisa lanjut karena saya nggak punya komputer kedua. Maksudnya replication di show status yang mana maksudnya? Di bagian show master, show primary ini atau yang mana? Atau show connection? Kan ini belum jadi tadi. Oh, status untuk position ini ya, position. Status untuk positionnya itu kayaknya bawaan dari ininya ya, dari generatornya si MySQL. Jadi ada kemungkinan beda kalau database yang diselect beda. Sepertinya sih kayak gitu. Mana tadi? Contohnya yang di sini, tadi master position mana tadi? Master position. Nah ini mestinya akan beda, ini otomatis tergenerate soalnya. Ini contohnya di modul dia positionnya itu 1522. Jadi sebenarnya nggak tahu sih position ini apa gitu, mungkin ada penjelasannya, tapi satu sintak ini tinggal di copy aja gitu nanti. Jadi ketika mengenerate di sini ya, nah di sini ketika kita tadi mengenerate kan nanti akan no at the following line at the end of MySQL ND. Contohnya kayak gini. Nah ini kan sintak ini tuh di generate sama si si service MySQL-nya. Kemudian ini kita tambahkan di MySQL ND my.ininya. Kemudian terus kita restart. Nah ketika restart ini mestinya berubah. Nah ini bisa beda-beda gitu.
angkanya. Contohnya kalau di modul ini 1522, di tempat saya ini tadi jadi 2256 gitu. Nah, lebih seperti itu. Jadi sebentar ya. Nggak bisa di copy ya. Oke, kalau melihat ini ya penjelasannya itu, possession ini adalah possession log binary di sistemnya komputer. Jadi untuk apa namanya itu, untuk file ini, file MySQL bin bla 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 ini, itu disimpannya di log binary-nya ini gitu. Sistemnya posisinya di kalau semisal contohnya kayak gini deh, task manager ya. Di task manager itu bukan di task manager, PID itu cuma bisa dilihat di Linux apa ya, kalau di Windows tuh bisa melihat enggak ya. Jadi ada namanya itu proses identifier. Jadi itu kayaknya ini adalah possession ID proses identifiernya, kayaknya sepertinya seperti itu. Jadi proses identifier di komputernya masing-masing. Nah, kalau di Windows itu gimana ya. Jadi setiap proses ini sebenarnya punya identifier. Properties, go to details. Nah ini PID ini contohnya kayak gitu. Nah siapa tahu kalau misal tadi 2266 ya, 2266 ada nggak nih? Nggak ada ya 2266. Nggak ada sih 2276. Tapi kurang lebih kayak gini. Jadi itu sepertinya ini adalah position binary yang ada di RAM, kayaknya gitu. Jadi saya kurang memperhatikan juga itu maksudnya apa gitu. Yang penting tinggal di copy udah beres. Yang penting ininya aja sih yang diperhatikan adalah ini, pin lognya adalah rumah sakit ini aja. Kalau ini kadang nggak perlu apa namanya, tidak perlu detail, kurang lebih seperti itu ya. Mas Prihantoro, jadi kayaknya itu proses identifier position itu. Atau nggak tahu juga sih, saya takutnya malah salah gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah, nanti coba kita cari tahu gitu. Oke mungkin itu, apakah ada pertanyaan lanjutan? Oke cukup ya kayaknya, karena di sini juga sudah maghrib menjelang, sudah azan maghrib. Mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan, dan mungkin juga ini adalah two web terakhir ya. Two web itu cuma ada 4, dimana 3 two web itu diisi sama Tuton dan 1 two web itu dari Prodi gitu. Di two web pertama itu dari Prodi, two web 2 Tuton, two web 3 dan 4 juga Tuton gitu. Nah two web keempat ini udah menjadi two web terakhir gitu. Jadi kami para tutor itu diamanahkan untuk memfasilitasi rekan-rekan mahasiswa jika ingin bertanya. Makanya itu ada two web ini. Makanya itu kalau di two web saya lebih bahas terkait tugasnya, biar rekan-rekan apa namanya itu tidak terlalu bingung tugas itu maksudnya gimana segala macamnya kayak gitu. Mungkin seperti itu sih. Nanti apa namanya tadi di grup juga ditanyakan untuk rekan-rekan yang tugas 1 ataupun tugas 2-nya itu belum mengumpulkan
kebijakannya seperti apa itu masih didiskusikan sama pihak kampus, pihak UT-nya gitu. Cuma tadi itu siang tadi itu masih terinfokan bahwa belum ada info perpanjangan, gitu aja sih yang bisa saya sampaikan. Paling itu kalau terkait masa perpanjangan tugas itu ya. Kalau melihat dari tahun-tahun sebelumnya biasanya UT ngasih kelonggaran, jadi ditunggu aja informasinya, karena tutor tuh nggak bisa merubah deadline masalahnya. Jadi kami hanya ya fasilitator, fungsinya sebagai fasilitator, tidak punya akses untuk merubah yang ada di sistem, kayak deadline-nya, kayak materinya, kayak gitu. Itu semua dari pihak UT dan dosennya UT gitu. Paling seperti itu sih ya. Semoga harapan saya rekan-rekan yang saat ini juga berkumpul bisa menyelesaikan semua tugasnya dan mendapatkan nilai terbaik. Oke, begitu Mas Rihantoro dan Mas Catur. Apakah ada pertanyaan lanjutan? Cukup ya? Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih partisipasinya. Tadi saya kira saya bakalan sendirian sampai akhir. Alhamdulillah ini ada 2 rekan-rekan yang mau join gitu ya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya izin stop.